Selamat pagi. Di sini saya Muhammad Krisna Andi Tantowi, perwakilan dari kelompok 6, izin mewawancara seorang arsitek yang sudah hadir di samping saya, yang bernama Nama saya Dewa Nyoman Sunyantara. Saya biasa dipanggil Dewo. Saya lahir di Denpasar dan saya tamatan Ui Jendra. Kalau boleh tahu, ini Mas, menurut Mas Dewa, arsitek itu seperti apa? Kalau arsitek itu menurut saya adalah sebuah profesi yang digeluti seseorang untuk merancang sebuah bangunan, entah bangunan hotel, villa, atau ya jembatan yang mungkin istilahnya untuk merancang sebuah bangunan lah. Di atasnya ya sipil, di atasnya tukang, istilahnya dialah yang merancang sebuah bangunan dari nol sampai akhir. Itu menurut saya. Mas, sebelum melakukan perancangan, biasanya Mas kan dapat proyek. Nah, itu proyeknya itu dari pemerintah atau swasta yang sering didapatin. Kalau saat ini sih biasanya yang saya dapat kebanyakan dari perorangan ya. Jadi kayak orang bikin rumah atau enggak, ya kemarin kebetulan nggak ada CV yang minta tolong untuk didesainkan sebuah gambar villa, dan untuk sekarang proyek yang pegang adalah interior. Jadi untuk pendekatannya biasanya saya salah satu contohnya seperti rumah. Nah, rumah itu biasanya kebutuhannya si klien itu seperti apa. Nah, kayak ruangan dan dari budgetnya juga dan lain-lain Menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Jadi dari semua itu bisa mencakup sebuah desain dari ruangan dan kebutuhan dan aktivitasnya dia. Gitu. Dari Mas Dewa sendiri, ada nggak ciri khas dari desain dari Mas Dewa yang membedakan dari desain lain? Kalau dari desain yang membedakan, kebetulan di Bali itu dia hampir diwajibkan untuk mengambil konsep neovernakular sih kayaknya. Karena di mana bangunan modern itu harus diselipkan bangunan tradisional. Jadi istilahnya kayak di Bali itu nggak boleh semuanya itu nggak bangunan tanpa tradisi adat setempat di Bali gitu kan. Jadi otomatis saya berpatokan ke sana. Kebanyakan sih bangunan-bangunan yang saya sudah buat itu saya selipkan sama ukir-ukiran Bali supaya menunjukkan bahwa bangunan ini ada di Bali walaupun konsepnya modern dan sebagainya. Terus ada lagi Mas, biasanya kan proyek besar, proyek kecil ataupun proyek kecil itu pasti ada kendala dalam melaksanakannya. Lah, yang sering terjadi dan kendala yang sudah diatasi oleh Mas Dewa sendiri bisa dijelaskan atau gimana? Kendalanya sih biasanya dari miskomunikasi sama adanya perubahan dari proyek, dari lapangan adanya perubahan. Misalkan kita sudah buat ruangan, salah satu contohnya kayak 3x3, si klien itu minta 3x4. Terus yang kedua dari miskomunikasinya dari mandor, dari tukang yang belum paham yang namanya gambar gitu. Biasanya sih seperti itu. Yang kedua seperti cuaca. Nah, cuaca itu sangat berpengaruh buat situasi lapangan, karena pas di saat kita lagi proses booking untuk pengecoran, cuaca lagi hujan, kita akhirnya mundur. Nah, jadi schedule kita tuh jadi lebih lama. Maksudnya waktu kita pengerjaan jadinya lebih lama karena Ya, 2 kali berarti. cuaca itu sangat berpengaruh buat itu pelaksanaan proyek. Gitu sih. Terus ini ada lagi Mas, hal yang paling berkesan saat merancang bangunan itu dari Mas Dewa sendiri. Kalau bagi saya hal yang paling berkesan itu adalah di saat karena ini realitanya kalau di kampus kan beda. Nah, kalau realitanya di saat mendesain itu adalah di saat klien memberikan sepenuhnya kepercayaan ke kita. Salah satu contohnya, dia tuh tidak mematok budget. Dia tuh pengen bangunan istilahnya kayak rumah impian lah, rumah impian atau villa dan sebagainya. Jadi di sanalah kepuasan dari segi merancang. Seperti di kampus
seperti yang kemarin-kemarin saya sudah lakukan, kalau di kampus itu buatlah desain sebagus-bagus mungkin, karena di situ tidak ditekan untuk dari biaya, karena biaya itu sangat berpengaruh dari rancangan yang kita buat gitu. Nah itu aja sih. Yang terakhir nih Mas, kita kan sebagai calon arsitek muda, kira-kira tips-tips yang bagus untuk kedepannya buat kami seperti apa yang, karena Mas Dewa kan udah mengalami dari masa muda. Kalau di kampus untuk saat ini, saran saya sih tips-tipsnya tuh perbanyak bertanya kepada dosen. Untuk apa? Supaya apa kendala-kendala yang di lapangan, yang adik lihat di lapangan itu bisa terselesaikan di kampus. Karena adalah kampus itu adalah tujuannya untuk mengarahkan mengarahkan mahasiswa yang kesusahan di lapangan. Salah satu contohnya ketika kita mendesain sebuah bangunan bambu seperti yang banyak lagi ada di Ubud sekarang. Jadi otomatis kita harus tanya ke dosen apa konstruksinya seperti apa, kenapa dia bisa pakai bambu dan tahan lama apa enggak itu. Jadi apa yang kita tidak tahu tuh kita tanyakan di kampus agar kita wawasannya lebih luas. Jadi lebih aktif lah di kampus. Gitu. Terus yang kedua, begadang itu ya pasti. Begadang pasti. Jadi kita harus kuat begadang. Ya, atau nggak bisa nanti. Iya. Jadi ketika kita ingin menjadi sebuah arsitek, kita harus bisa mengupgrade lingkungan sekitar dan diri sendiri. Jadi contohnya kita lagi jalan-jalan nih, jalan-jalan kita lihat bangunan bagus, oke bagus nih gitu. Referensi. Ya kita harus lihat referensi nyata, walaupun di online sekarang banyak, tapi kita lebih enak tuh lihat yang nyata. Nah, dari segi ukurannya, dari segi tampilannya mungkin kita bisa simpan, bisa kita save, kita foto buat referensi desain sendiri gitu. Jadi nggak berpatokan terus ke internet lah, karena yang realita tuh kita lihat, apalagi kita bisa mengukur. Jadi itu yang paling penting untuk sebuah arsitek. Jadi upgrade diri sendiri untuk wawasan yang lebih luas lagi. Makasih loh Mas infonya dan tips-tips. Terima kasih udah wawancara.